Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Narcindi Susana Natung, NIM 17100200168, kelas 6C, jurusan akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai UTS teori portofolio tentang return dan resiko aktiva tunggal. Dari soal tersebut telah diketahui periode yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2018 harga sahamnya dan juga dividen. Pada periode 2011 harga sahamnya 1.725 dan dividen 400. Periode 2012 harga sahamnya 1.750, dividennya 550. Periode 2013 harga sahamnya 1.800 dan dividennya 570. Periode 2014 harga sahamnya 1.850, dividennya 600. Periode 2015 harga sahamnya 2.000 dan dividennya 610. Periode 2016 harga sahamnya 2.150, dividennya 620. Periode 2017 harga sahamnya 2.190, dividen 650. Dan periode 2018 harga sahamnya 2.250 dan dividennya 670. Dan yang ditanyakan yaitu capital gain, dividend yield, return, dan juga relative return. Baik, untuk mencari dividen, capital gain, dividend yield, return, dan relative return, maka perhitungannya dimulai dari tahun 2012. Yang pertama, mencari capital gain. Capital gain ini dihitung dari harga saham tahun bersangkutan dikurangi dengan harga saham tahun sebelumnya dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Jadi di sini capital gain dari tahun 2012 yaitu 1.780 diambil dari harga saham tahun 2012 sendiri dan juga dikurangi dengan 1.725 yaitu harga saham tahun sebelumnya, yaitu harga saham tahun 2011 dibagi dengan 1.725 yaitu harga saham tahun sebelumnya, sama dengan 0,0319 atau 3,19%. Yang kedua, dividen yield. Untuk menghitung dividen yield dicari dengan dividen dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya, yaitu 550 dibagi dengan 1.725. Hasilnya 0,3188 atau 31,88%. Yang berikutnya return. Return ini didapat dari capital gain ditambah dengan dividen yield, yaitu 0,0319 ditambah 0,3188 sama dengan 0,3507 atau 35,07%. Yang berikut relative return itu didapat dari 1 ditambah dari return, yaitu 0,3507 ditambah 1 sama dengan 1,3507. Yang berikut pada tahun 2013 dicari sama seperti pada tahun 2012. Yang pertama, capital gain-nya 1.800 dikurangi 1.780 dibagi dengan 1.780, hasilnya 0,1112 atau 1,12%. Dividen yield-nya 570 dibagi dengan 1.780, hasilnya 0,3202 atau 32,02%. Yang returnnya 0,1112 ditambah 0,3202 sama dengan 0,4314 atau 43,14%. Relative returnnya 0,4314 ditambah 1 sama dengan 1,4314%. Yang berikut tahun 2014. Capital gain-nya 1.850 dikurangi 1.800 dibagi dengan 1.800 sama dengan 0,0278 atau 2,78%. Yield-nya 600 dibagi dengan 1.800 sama dengan 0,3333 atau 33,33%. Returnnya 0,0278 ditambah 0,3333 sama dengan 0,3611%. Relative returnnya 0,3611 ditambah 1 hasilnya 1,36
1,3611. Yang berikutnya periode tahun 2015, gainnya 2000 dikurangi 1850 dibagi dengan 1850. Hasilnya 0,0811 atau 8,11%. Yieldnya 610 dibagi dengan 1850, hasilnya 0,3297 atau 32,97%. Returnnya 0,0811 ditambah 0,3297 sama dengan 0,4108 atau 41,08%. Relatif returnnya 0,4108 ditambah 1 sama dengan 1,4108. Periode 2016, gainnya 2150 dikurangi 2000 dibagi dengan 2000 sama dengan 0,075 atau 7,5%. Yieldnya 620 dibagi 2000 sama dengan 0,31 atau 31%. Returnnya 0,075 ditambah dengan 0,31 sama dengan 0,385 atau 3,85%. Relatif returnnya 0,385 ditambah 1 sama dengan 1,385. Periode berikutnya periode 2017, gainnya 2190 kurang 2150 dibagi dengan 2150. Hasilnya 0,0186 atau 1,86%. Yieldnya 650 dibagi 2150 sama dengan 0,3023 atau 30,23%. Returnnya 0,0186 ditambah 0,3023 sama dengan 0,3209 atau 32,09%. Relatif returnnya 0,3209 ditambah 1 sama dengan 1,3209. Periode tahun 2018, gainnya 2250 kurang 2190 dibagi 2190 sama dengan 0,0274 atau 2,74%. Yieldnya 670 dibagi 2190 sama dengan 0,3059 atau 30,59%. Returnnya 0,0274 ditambah 0,3059 sama dengan 0,3333 atau 33,33%. Relatif returnnya 0,3333 ditambah 1 sama dengan 1,3333. Setelah semuanya dicari dari 2011 sampai 2018, selanjutnya capital gain, dividend yield, return dan relative returnnya diisi di tabel yang sudah disediakan di sini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk UTS Teori Portofolio.